Asia, alma mater tercinta, junjungan kita. Pengaturan aksi otomatis dengan on-delete dan on-update. On-delete cascade, yaitu jika data di tabel utama dihapus, maka data di tabel terkait otomatis ikut terhapus. Yang kedua, on-update cascade. Jika data primary key diperbaharui, maka perubahan juga otomatis diterapkan ke foreign key. Contoh query-nya yaitu foreign key dalam kurung kolom ID pelanggan. Reference pada tabel pelanggan, yakni pada kolom ID pelanggan. On delete cascade, on update cascade. Pengaturan ini membantu menjaga integritas data dan mengurangi kesalahan akibat data floating. Sebelum membuat foreign key, pastikan kolom yang dirujuk sudah menjadi primary key atau unique key. Relasi yang tepat dapat membantu desain basis data yang efisien dan mudah di-maintain. Selanjutnya, terkait integrity constraint di dalam relasi database. Integrity constraint adalah aturan-aturan yang kemudian diterapkan pada relasi antar tabel untuk menjaga konsistensi, validitas, dan keakuratan data di dalam basis data. Primary key constraint. Yang pertama, menjamin setiap baris data unik dan tidak boleh kosong atau not null. Kemudian, primary key menjadi identitas utama yang membedakan setiap record seperti nomor identitas atau kode unik. Contoh, ID pelanggan pada tabel pelanggan. Tidak boleh ada dua baris dengan nilai primary key yang sama. Selanjutnya adalah foreign key constraint, yakni menghubungkan tabel satu dengan tabel lain melalui kolom yang nilainya harus ada pada primary key tabel lain. Selanjutnya, menjaga hubungan data tetap konsisten dan mencegah data yang tidak valid. Jika ada foreign key yang nilainya tidak ada di tabel utama, maka data tidak akan diterima. Contoh, yaitu pada kolom ID pelanggan di tabel pesanan, harus ada di tabel pelanggan. Unique constraint, yaitu memastikan bahwa setiap nilai dalam kolom tertentu adalah unik dan tidak boleh ada duplikasi. Biasa digunakan pada kolom yang memerlukan identitas unik selain primary key, seperti email atau nomor telepon. Contoh, kolom email di tabel pelanggan agar tidak ada dua pelanggan dengan email yang sama. Kemudian, not null constraint, yaitu memastikan kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong saat data diinputkan. Yang kedua, mencegah data penting hilang atau tidak terisi, sehingga menghindari error saat pemrosesan data. Contoh, pada kolom nama, pada tabel pelanggan harus selalu diisi. Yang selanjutnya adalah check constraint, yaitu membatasi nilai yang bisa dimasukkan ke kolom sesuai aturan tertentu. Contoh, ada kolom umur yang hanya boleh berisi nilai lebih dari 0 dan kurang dari 120. Check constraint membantu menjaga data agar tetap valid dan sesuai aturan bisnis. Manfaat integrity constraint yang pertama adalah menjaga integritas dan konsistensi data sehingga database selalu berisi data yang valid dan dapat dipercaya. Yang kedua, mencegah kesalahan input data yang bisa menyebabkan kerusakan data atau hubungan antar tabel yang salah. Yang ketiga, yaitu mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan basis data. Karena
data sudah terstruktur dengan baik dan aturan sudah diterapkan secara otomatis oleh sistem. Integritas referensial dalam relasi database. Integritas referensial adalah sebuah konsep penting di dalam basis data yang memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten dan valid. Apa itu integritas referensial? Yaitu sebuah aturan yang menjaga agar nilai foreign key di satu tabel selalu sesuai dengan nilai primary key di tabel lain. Kemudian mencegah terjadinya data tergantung atau data floating yang tidak valid atau rusak. Contoh kasusnya, jika sebuah tabel pesanan memiliki foreign key yaitu ID pelanggan, maka setiap ID pelanggan yang tercatat di tabel pesanan harus juga ada di tabel pelanggan. Jika ada usaha untuk menghapus data pelanggan yang masih memiliki pesanan, maka integritas referensial akan mencegah penghapusan tersebut, kecuali ada aturan khusus seperti cascade delete. Cara menjaga integritas referensial. Yang pertama adalah restrict, yaitu menolak perubahan atau penghapusan data jika berhubungan dengan data lain. Kemudian cascade, yaitu mengikuti perubahan, misalnya jika data utama dihapus, maka data terkait juga ikut terhapus. Atau set null, yaitu mengubah nilai foreign key menjadi null jika data utama itu dihapus. Yang selanjutnya adalah set default, yaitu mengubah nilai foreign key ke nilai default jika data utama dihapus. Mengapa integritas referensial itu penting? Yang pertama, yaitu untuk menjamin data tetap akurat dan konsisten. Yang kedua, mencegah data rusak atau orphan, yaitu data yang kehilangan kaitan. Yang ketiga, memudahkan pemeliharaan basis data dan meningkatkan keandalan sebuah aplikasi. Selanjutnya adalah normalisasi dalam relasi database. Normalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk mengatur data dalam database agar menghilangkan redundansi dan menjaga integritas data. Tujuan normalisasi yaitu untuk mengurangi duplikasi data yang tidak perlu sehingga menggunakan ruang penyimpanan yang lebih efisien. Yang selanjutnya, mencegah inkonsistensi data yang muncul akibat pengulangan informasi. Yang ketiga, yaitu untuk mempermudah proses pemeliharaan dan pembaharuan data, sehingga perubahan hanya dilakukan di satu tempat saja. Selanjutnya, yaitu proses normalisasi. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa bentuk normal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah first normal form, yaitu data harus berupa nilai atomik atau tidak ada kolom yang berisi list atau grup data. Kemudian setiap baris unik dan tabel tidak boleh memiliki duplikasi baris. Yang kedua, yaitu second normal form, yaitu memastikan semua kolom bukan kunci bergantung atau key floating secara penuh pada primary key. Kemudian menghilangkan ketergantungan sebagian, terutama jika primary key merupakan sebuah gabungan. Yang ketiga, yaitu third normal form, menghilangkan ketergantungan transitif di mana kolom bukan kunci tidak boleh bergantung pada kolom bukan kunci lainnya. Contoh implementasi, misalkan pada tabel mahasiswa yang awalnya menyimpan informasi jurusan dan nama dosen pembimbing di dalam satu tabel, bisa dipisah menjadi tabel mahasiswa, jurusan, dan dosen untuk menghindari duplikasi dan menjaga data tetap konsisten. Adapun manfaat normalisasi yang pertama, yaitu membuat database lebih mudah diupdate dan juga diperbaiki. Yang kedua, meminimalkan risiko kesalahan data akibat perubahan yang tidak konsisten. Dan yang ketiga, meningkatkan performa dengan query yang lebih fokus dan juga efisien. Sekian untuk video pembelajaran kali ini.
tentang relasi antar tabel di dalam sistem basis data. Saya Angga Boy Santoso MKOM, mengucapkan terima kasih telah menyimak dengan seksama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memperluas pemahaman Anda mengenai bagaimana menghubungkan dan juga mengelola data di antar tabel secara efektif untuk menjaga integritas dan efisiensi basis data. Teruslah berlatih menerapkan konsep relasi dalam proyek database agar Anda semakin mahir dalam merancang sistem basis data yang handal dan terstruktur. Jangan ragu untuk mencoba berbagai tipe relasi dan query agar kemampuan Anda semakin berkembang. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknogran Indonesia.